Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami termasuk dalam golongan umat-umat yang benar dan menerima keselamatan hanya dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu dari Malaysia. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi, tajuk renungan hari ini hanya dua golongan manusia, hanya satu bahtera keselamatan. Ayat Alkitab terdapat dalam Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di masa depan akan ada takhta-takhta yang hancur dan penderitaan besar bangsa-bangsa yang kebingungan. Setan akan bekerja dengan sangat keras. Bumi akan dipenuhi dengan jeritan penderitaan bangsa-bangsa yang sekarat. Akan ada perang. Tempat-tempat di bumi akan kacau. Karena dari dalam perutnya akan keluar isinya yang membara untuk menghancurkan penduduk dunia yang dalam kejahatan mereka menyerupai penduduk dunia sebelum air bah. Pada waktu itu, sebelum air bah, seperti pada waktu ini, ada dua golongan, orang benar dan orang jahat. Henok dan yang lainnya berjalan dengan Allah dalam kebenaran. Namun, sebagian besar penduduk bumi telah jatuh ke dalam kejahatan, dan kejahatan mereka bangkit di hadapan Allah. Allah memberikan petunjuk bahwa sebuah bahtera harus dibangun bagi mereka yang ingin diselamatkan dari kehancuran yang akan datang. Ia akan berbicara dalam bahasa yang tegas terhadap kejahatan yang telah berkembang menjadi skala yang menakutkan. Dia akan mengenakan pembalasan terhadap para pelanggar hukumnya dan melaksanakan penghakimannya terhadap mereka yang melanggar hukumnya. Manuskrip 72 tahun 1902. Ketika Nuh menyampaikan pekabaran peringatannya, beberapa orang mendengarkan dan bekerja bersamanya dalam membangun bahtera. Namun, mereka tidak bertahan. Pengaruh jahat merajalela. Mereka berpaling dari kebenaran dan menjadi pencemooh. Demikianlah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Mereka yang saat ini mendengar pekabaran kebenaran tetapi tidak percaya akan jatuh di tengah ketidaksetiaan moral. Seperti pada zaman Nuh, mereka yang tidak memiliki dasar yang kuat gagal bertahan sampai akhir masa pencobaan mereka. Ketika Tuhan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya, orang-orang ini akan memahami bahwa Allah adalah kebenaran dan bahwa pekabarannya akan menjadi kehidupan dan keselamatan mereka jika mereka menerima bukti yang diberikan dan mempraktikkan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, mereka akan melihat bahwa mereka bisa saja diselamatkan jika mereka tidak menolak satu-satunya cara keselamatan. Ujian-ujian yang dialami umat Allah mungkin panjang dan berat, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Mereka yang percaya kepada kebenaran
dan menuruti perintah-perintah akan menemukan perlindungan di dalam Kristus. Mereka akan memperoleh perlindungan yang efektif dari pemeliharaannya yang penuh kasih selama mereka mengambil posisi di pihak Allah dan hukum-Nya, yang telah memerintah dan akan memerintah kerajaannya. Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meskipun di dunia ini ada begitu banyak agama dan keyakinan, tetapi secara umum hanya ada dua golongan manusia. The Review and Herald tanggal 17 September tahun 1908 paragraf 8 berkata, Firman Allah dengan jelas memperlihatkan dua golongan manusia, yaitu orang bijak dan orang bodoh. Hendaknya mereka yang mengaku mengetahui kebenaran untuk akhir zaman ini berhati-hati agar tidak ditemukan di antara orang bodoh yang pelitanya padam karena mereka gagal menyediakan minyak suci, roh, dan kasih karunia Kristus bagi diri mereka sendiri. Golongan yang bodoh adalah golongan yang tidak memiliki roh dan kasih karunia Kristus. Sementara golongan yang bijak memiliki roh dan kasih karunia Kristus. Kemudian, suratnya nomor 87 tahun 1896 paragraf 10 menyatakan, hanya ada dua golongan manusia di bumi ini ketika Kristus datang, mereka yang menyembah kuasa yang dilambangkan Yohanes sebagai naga, dan mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah kesaksian Yesus tersebut? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Baca Wahyu 19 ayat 10. Jadi, ada dua kelompok saat Yesus datang, yaitu mereka yang menyembah naga dan mereka yang menuruti firman Allah dan memiliki roh nubuat. Nah, di zaman sekarang ini, sudah semakin banyak yang mengaku umat Allah, tetapi tidak percaya tulisan roh nubuat. Bahkan, di dalam gereja Advent yang sekarang ini pun banyak. Dan renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 56 paragraf 3. Pada waktu itu, yaitu sebelum air bah, seperti pada waktu ini, ada dua golongan, orang benar dan orang jahat. Henok dan yang lainnya berjalan dengan Allah dalam kebenaran. Namun sebagian besar penduduk bumi telah jatuh ke dalam kejahatan, dan kejahatan mereka bangkit di hadapan Allah. Karenanya jelas, tidak ada 3 golongan atau 4 golongan, hanya ada 2 golongan manusia. Dan golongan itu bukan berdasarkan denominasi, tetapi berdasarkan apa yang mereka miliki. Apakah mereka memiliki roh dan kasih karunia Kristus atau tidak? Apakah mereka menuruti firman Allah dan memiliki roh nubuat atau tidak? Semuanya itu menentukan apakah mereka orang bijak atau bodoh, baik atau jahat. Namun, hanya ada satu bahtera keselamatan. Hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Ingat, bahtera Nuh itu bukan lambang gereja atau denominasi, tetapi lambang Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Perhatikan kesaksian para pionir kita tentang bahtera Nuh. E.J. Wegener dalam Present Truth, volume 10, tanggal 24 Mei tahun 1894, halaman 334, paragraf 2, menyatakan, Nuh dan keluarganya dikurung bersama Tuhan, tetapi orang-orang lainnya dikurung bersama setan. Mengapa? Karena Nuh dan setiap orang dari keluarganya telah beriman kepada Yesus dan telah memilih untuk bersamanya, sementara semua orang lainnya telah menolak Yesus dan telah memilih untuk bersama setan. Setiap orang memiliki apa yang telah dipilihnya. Golongan mana yang membuat pilihan menjadi lebih baik? Bahtera Nuh itu lambang Yesus. Siapa yang berada di dalam bahtera berada di dalam Yesus, bersama Yesus. Inilah pilihan yang terbaik. Kemudian, Joshua Himes dalam Signs of the Times dan Expositor of Prophecy, volume 4, tanggal 11 Januari
tahun 1843, halaman 131 paragraf 7 menyatakan, "Siapakah yang bersemangat? Mereka yang mencari juru selamat mereka dari sorga? Mereka mengangkat kepala dan bersukacita karena penyelamatan mereka sudah dekat, terjaga dan seharusnya selalu terjaga, dan mengabdikan waktu, tenaga, dan uang untuk menyebarkan terang dan kebenaran dan membangunkan manusia dari tidur yang bersalah dan mengarahkan mereka kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, bahtera keselamatan." Jadi, para pionir gereja Advent mengerti dengan baik dan benar bahwa bahtera Nuh itu adalah lambang Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat manusia, bahtera keselamatan. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 56 paragraf 7, ujian-ujian yang dialami umat Allah mungkin panjang dan berat, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Mereka yang percaya kepada kebenaran dan menuruti perintah-perintah akan menemukan perlindungan di dalam Kristus. Perlindungan kita satu-satunya hanya di dalam Yesus, bahtera keselamatan. Karenanya Kejadian 7 ayat 1 berkata, khususnya dalam versi King James, "And the Lord said to Noah, Come thou and all thy house into the ark." Yang diterjemahkan menjadi, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu." Kata come lebih bermakna mengundang. Contoh dalam Matius 11 ayat 28, dalam bahasa Inggris dikatakan, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Yang diterjemahkan menjadi, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Jadi, saat dikatakan come, itu artinya Tuhan mengundang Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Yang mengundang masuk sudah ada di dalam. Itu sebabnya dalam terjemahan lainnya, yaitu terjemahan Young's Literal Translation, dikatakan, "And Jehovah saith to Noah, Come in, thou and all thy house, unto the ark." Kalimat come in adalah kalimat undangan, kalimat ajakan untuk masuk, dan yang mengajak sudah ada di dalam. Karenanya kita yang sudah berada di dalam Yesus, tugas kita adalah kabarkan kepada dunia undangan yang sama, agar semakin banyak umat-umat yang masuk ke dalam satu-satunya bahtera keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Yesus tidak menyuruh kita pergi untuk mencari tempat yang aman. Yesus tidak berkata, "Pergilah," tetapi marilah, karena memang bahtera keselamatan adalah Yesus dan di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Hanya ada dua golongan manusia di dunia ini. Mereka yang bijak dan yang bodoh, mereka yang menyembah naga, dan mereka yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan mereka yang tidak memiliki roh dan kasih karunia Kristus, serta mereka yang memiliki roh dan kasih karunia Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, sebab hanya dengan memiliki roh anak-Mu, kami menjadi orang-orang bijak, orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Dan pada akhirnya, hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan Yesus, dan pada saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.